Saudara-saudara mahasiswa, ini mata kuliah tindak pidana narkotika itu merupakan mata kuliah pilihan untuk mereka nanti yang mengambil penulisan hukum atau skripsi S1 hukum pidana. Meskipun pilihan, sebenarnya mata kuliah ini cukup menarik karena yang namanya tindak pidana narkotika itu sudah sejagat menjagat ya. Sehingga tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah transnasional. Oleh karena itu, sebelum kita mulai perkuliahan kita, sebagaimana layaknya kita bangsa Indonesia, pertama-tama kita harus ingat Pancasila. Ya, ini yang menjadi ideologi bangsa kita yang harus kita pegang teguh. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, lalu NKRI. NKRI itu adalah NKRI itu rumah kita. Dasarnya Pancasila. Berbeda pun kita tapi bisa satu juga. Oke, saya lanjutkan. Untuk belajar tindak pidana narkotika, kita harus lihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, tentang narkotika. Perlu dilihat di sana considerance. Considerance adalah alasan dikeluarkannya suatu undang-undang. Sehingga kita bisa melihat kenapa undang-undang itu dikeluarkan. Kemudian nanti juga kita lihat di sana adanya pembagian golongan. Golongan 1 sampai 3 tentang narkotika. Lalu yang kedua, di situ ada pengadaan yang berencana sesuai dengan kebutuhan tahunan ya. Nah, dalam pengadaan ini itu sebenarnya narkotika itu penting untuk ilmu pengetahuan, khususnya untuk kesehatan. Tapi seringkali disalahgunakan karena bisa membuat orang berhalusinasi, pikirannya bisa menghayal yang enak-enak, sehingga orang cenderung kecanduan. Nah, disinilah terjadi yang namanya penyalahgunaan narkotika. Ya. Kemudian saudara-saudara, pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan tahunan itu perlu ada badan pengawas obat dan makanan. Jadi narkotika ini termasuk obat ya. Dia harus diawasi. Kemudian kalaupun diadakan penyimpanan dan pelaporannya itu harus strict. Artinya apa? Artinya narkotika itu tidak sembarangan digunakan. Hanya orang-orang tertentu, khususnya rumah sakit. Lalu untuk ekspor impor ya, ekspor impor itu ya, itu penting. Karena bisa saja suatu negara mengekspor, bisa juga mengimpor. Dan itu harus dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap dokumentasi. Lah kalau itu nggak ada dokumentasinya yang resmi, berarti itu barang ilegal yang kemungkinan besar akan disalahgunakan. Lalu peredaran dan penyerahannya pun dan penyalurannya itu harus juga diawasi ya. Kemudian ada label tentang publikasi ya. Nah, saudara-saudara, di samping label tentang publikasi itu kita juga bisa melihat bahwa narkoba ini nantinya itu digunakan untuk pengobatan dan untuk rehabilitasi. Pengobatan misalnya untuk mereka yang mau operasi itu kan harus mati rasa. Sehingga kalau tidak mati rasa ya operasi itu begitu menyakitkan karena tubuh kita disayat-sayat di situ. Rehabilitasi ini untuk mereka yang kecanduan. Ya, jadi kadarnya itu harus dikurangi sampai nanti dia sudah tidak kecanduan lagi. Lalu di situ ada pencegahan dan pemberantasan. Di tiap-tiap kegiatan itu ada faktor kriminogen untuk terjadinya penyalahgunaan. Baik itu waktu pengadaan, baik itu waktu pengiriman, baik itu waktu penyaluran, yang akhirnya menjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu pemerintah mendirikan yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya, itu perlu kita tahu tugas dan wewenangnya. Kemudian nanti
ternyata Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini di dalamnya juga ada acaranya. Artinya di sana juga diatur tentang bagaimana penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini adalah hukum acara. Di samping KUHP, hukum acara yang berlaku secara umum untuk hukum pidana, untuk tindak pidana narkotika ini juga ada. Jadi nanti ada KUHP-nya juga disandingkan dengan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Lalu yang penting saudara-saudara, karena ini bukan hanya tugas pemerintah, ya, terutama kalau terjadi penyalahgunaan, itu juga peran serta masyarakat. Ya. Misalnya ada dicurigai tempat-tempat yang untuk mengadakan narkotika, penyimpanan, kemudian penyaluran orang-orang yang dicurigai akan melakukan hal-hal semacam itu. Ya, itu peran serta masyarakat perlu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan pihak yang berwajib pun harus melindungi anggota masyarakat yang melaporkan itu, karena kalau tidak nyawanya juga terancam di sana. Ya, jadi anggota masyarakat nggak perlu takut. Ya, Anda akan tetap dilindungi, gitu. Ya, dan di sana nanti akan diberikan penghargaan. Ya, penghargaan ini bagi mereka anggota masyarakat, siapapun dia yang telah berhasil memberantas penyalahgunaan narkotika. Karena terus terang, kalau bangsa kita itu nanti generasinya itu ya kecanduan semua dengan obat semacam ini, mau jadi apa bangsa kita? Sehingga meskipun ini mata kuliah pilihan, ya, khususnya untuk bagi mereka yang nanti menulis penulisan hukum pidana, tapi ini penting. Dan bagi mereka yang tidak menulis penulisan hukum pidana, tetapi tertarik dengan mata kuliah ini, nggak apa-apa, ikut aja, ya. Karena tidak ada salahnya kalau Anda nanti setelah jadi sarjana hukum, ternyata Anda jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, berhadapan juga dengan kasus ini pada waktu Anda bekerja di pengadilan. Ya, saudara-saudara, di tingkat internasional, karena ini tidak hanya masalah nasional, tapi sudah transnasional, peredaran dan penggunaan narkotika, ya, peredaran gelap ini, itu menjadi persoalan global, tidak hanya seluruh wilayah, bahkan seluruh dunia. Ya, di dalam sidang Commission on Narcotic Drugs, CND, di Wina, tanggal 11-12 Maret 2009, di situ ada Political Declaration and Plan of Action tahun 2009. Itu adalah deklarasi politik dan rencana aksi mengenai kerjasama internasional antar negara. Sampai seperti itu, ya. Bahkan di tingkat Interpol pun ini perlu kerjasama narkotika ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya tindak pidana narkotika ini termasuk juga masalah yang sifatnya khusus, sehingga dia bisa menjadi lex specialis derogat lex generalis, dan sanksinya pun harus lebih berat dari sanksi yang ada di dalam hukum pidana KUHP. Bahkan kalau kita baca undang-undang narkotika, terutama kejahatan terhadap golongan 1, ya, itu pidananya sampai pidana mati. Ya, kita sudah melihat ada mereka yang dieksekusi pidana mati di LP Nusa Kambangan. Nanti pada waktu kuliah selanjutnya kita bisa saksikan itu, ya, bahwa dia pengedar, bahkan hebatnya dia mengedarkan sudah sampai antar negara, dan itu pun diedarkan bukan dari tempat biasa. Dia bisa mengedarkannya dari penjara, dari LP. Wah, hebat banget itu. Dia bisa mengelabui petugas, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, orang-orang seperti ini kan tidak lagi berguna untuk bangsa ini. Sehingga tidak salah kalau hakim menjatuhkan pidana mati. Nah, saudara-saudara, nanti kuliah kita itu ada 16 kali pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Dalam 16 kali pertemuan itu ada 7 kali pertemuan. Nanti di sela-sela 7 kali pertemuan itu ada kuis. Artinya istilahnya ujian kecil, ya. Kemudian pada pertemuan yang ke-8
itu ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian kita lanjutkan lagi tugas-tugas, kuliah-kuliah, ada assignment di sana, tugas-tugas juga yang nantinya bisa diupload di Spada ya. Karena tugas-tugas itu akan dimunculkan di sana untuk saya nilai. Kemudian nanti pada tatap muka yang ke-16 ada UTS. Oh bukan UTS, UHAS, ujian akhir semester. Sehingga nilai UTS, nilai UHAS itu dijumlah dibagi dua. Tugas-tugas yang ada di dalam UTS itu masuk UTS, tugas-tugas yang ada di dalam UHAS itu masuk UHAS. Sehingga itu dijumlah dibagi dua, itulah nanti yang menjadi nilai final, nilai akhir Anda nantinya. Jadi meskipun mata kuliah ini bersifat pilihan, tapi mata kuliah ini sebenarnya kalau saya jadi mahasiswa seperti Anda, meskipun saya tidak ngambil nanti penulisan hukum pidana, saya akan tetap ambil ini sebagai mata kuliah karena kajiannya menarik. Putusan hakimnya juga menarik. Bisa dijatuhi pidana, bisa dijatuhi rehabilitasi. Tergantung nanti bagaimana di persidangan itu kita temukan. Ya, hal-hal apa yang menarik terhadap terdakwa. Ya. Mungkin dia bukan pelaku, tetapi dia memang ketagihan, sehingga putusannya tidak pidana, tetapi rehabilitasi. Nah, saudara-saudara, 16 kali tatap muka ini saya bagi. Nanti bisa kalau sudah ketemu dengan saudara-saudara, nanti kita bisa bagi untuk menjadi tugas. Seperti yang saya sudah kuliahkan tadi, yang pertama kita lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Jadi dalam konsideransinya sampai pembagian golongan itu adalah tatap muka yang pertama. Nah, saya tadi sudah mengatakan ada konsideransinya. Besok tatap muka yang berikutnya bisa kita munculkan konsideransinya itu bagaimana. Pembagian golongannya itu juga ada sampai golongan 3. Kemudian yang kedua, pengadaan rencana atau kebutuhan tahunan. Kenapa itu penting? Karena terus terang, untuk mengadakan narkotika itu harus direncanakan. Sehingga tidak ada over produksi yang nantinya bisa disalahgunakan. Sehingga perlu di situ Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lalu narkotika itu sebenarnya, ini untuk tatap muka yang ketiga, itu sebenarnya perlu untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan. Ya. Sehingga dia berguna, berdaya guna, tetapi juga dia bisa merusak generasi muda terutama, mereka yang ketagihan. Itu tatap muka yang keempat. Tatap muka yang ketiga, tatap muka yang keempat, penyimpanan dan pelaporan. Ini saya ambil sistematikanya sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Penyimpanan dan pelaporan. Ya, jadi bagaimana dia disimpan, dilaporkan keberadaannya, sehingga kalau itu dicuri atau itu disalahgunakan, ya itu ketahuan. Lalu yang kelima, impor dan ekspor. Karena terus terang, narkoba ini geraknya itu dinamis banget. Ya. Dia bisa antar negara. Ya. Sehingga impor dan ekspor ini juga harus diawasi. Oleh karena itu, nanti dalam tatap muka yang berikutnya, itu ada pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumentasi. Ya. Nah, itu tatap muka yang ke-6. Ya. Nah, di dalam pemeriksaan itu dilihat dokumentasinya itu benar nggak ini dari izin dari penguasa yang resmi. Jangan-jangan karena izin itu juga bisa dipalsu. Oh, yang namanya tindak pidana pemalsuan itu khususnya surat itu banyak banget. Ya, apalagi berkaitan dengan surat-surat yang penting. Yang pemalsuan KTP lah, ada pemalsuan SIM, ada pemalsuan ijazah ya. Nah, pemalsuan pun bisa masuk di sini. Lalu nanti yang di ketujuh ini ada label, sehingga perlu kita tahu itu labelnya apa supaya tidak disalahgunakan. Kemudian ada publikasi dan di situ nanti ada peredaran yang diawasi.
Nah, itu sudah yang ketujuh. Sehingga setelah itu nanti biasanya di selang-seling itu nanti saya kasih tugas. Tugas itu saya munculkan nanti di Spada, muncul di sana. Nanti Anda bisa mengakses. Anda juga bisa tugas Anda itu Anda juga munculkan di sana sehingga bisa saya baca. Sebenarnya kalau kita kuliah offline itu saya lebih senang membaca secara manual ya, itu supaya tidak kena radiasi, karena kalau terlalu lama mata kita di alat-alat elektronik khususnya yang ada sinar langsung ke mata ya, mata kita itu perlu dieman-eman sebenarnya. Setelah tatap muka yang ketujuh, kita ada UTS, ujian tengah semester. Di samping tadi ada ujian-ujian kecil yang namanya kuis yang bisa dimunculkan di ini. Ya, nanti untuk UTS biasanya saya selalu membuat soal, kemudian nanti dijawab, kemudian dikirim ke rumah saya supaya saya tidak membaca di laptop terlalu lama gitu ya, atau supaya matanya eman-eman. Tapi nanti aja lah, mungkin barangkali bisa juga dimunculkan di model-model online sehingga saya pun akan berusaha membacanya. Setelah itu saudara-saudara, biasanya saya buat tugas yang mendampingi mata kuliah ini dari awal sampai akhir setelah ujian tengah semester. Namanya buat makalah. Lah, makalah ini saya harapkan itu menjadi embrio skripsi Anda nantinya. Cikal bakal skripsi Anda. Kalau Anda tertarik dengan narkotika, makalah itu tadi bisa Anda munculkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah atau penulisan hukum untuk level S1 yang namanya skripsi. Ya, saudara-saudara, setelah itu kita lanjut ya. Karena tadi ada tugas makalah. Tugas makalah ini mungkin nanti saya minta dikirim ke rumah saya, ada koordinator kelas. Karena makalah itu kan cukup banyak ya, jadi kalau saya terlalu berhadapan langsung di alat elektronik, mata saya itu eman-eman. Tapi nanti kita lihatlah perkembangannya. Ya, kita masuk pada kuliah yang ke-9. Kuliah yang ke-8 tadi adalah UTS. Yang ke-9 itu pengobatan dan rehabilitasi. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa narkotik itu penting untuk pengobatan, terutama untuk mereka yang akan melakukan penyakitnya yang harus dilakukan pembedahan terhadap tubuhnya. Karena kalau langsung disayat begitu aja sakitnya nggak ketulungan. Ya. Nah, di samping itu juga perlu untuk pengetahuan. Nah, biasanya orang yang pernah merasakan narkotika ini ya pingin merasakan lagi, sehingga ada unsur ketagihan. Nah, ini kalau sudah menjadi candu, dia akan mencari lah. Pada waktu dia mencari, dia akan kasak kusuk ke sana kemari untuk melakukan yang namanya mendapatkan narkotika secara ilegal. Maka terjadilah penyalahgunaan narkotika. Sehingga di kuliah yang ke-9 ya, kita perlu ada membahas tentang pembinaan dan pengawasan. Lalu yang 10 itu ada pencegahan dan pemberantasan. Kemudian yang 11 itu yang paling menarik, karena narkoba itu tindak pidananya begitu banyak. Kalau saya katakan ya sama dengan korupsi, jadi boleh dikatakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Meskipun tidak dikatakan demikian, kalau korupsi sudah seperti itu, tapi narkoba juga sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Sehingga pemerintah perlu membentuk yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Itu nanti ada tugas dan wewenangnya. Ya. Nah, kemudian di tatap muka yang ke-12 ini hukum acara. Bagaimana beracara
terhadap mereka yang sudah melakukan penggunaan narkoba, yang sudah masuk kepada ranah kejahatan, sehingga di sini perlu ada penyidik, polisi, perlu ada penuntut jaksa, perlu ada pemutus hakim, ya, sehingga ada persidangan nantinya. Nah, biasanya kalau Anda ngambil skripsi, saya selalu minta supaya Anda mengambil putusan hakim, terutama yang sudah inkrah. Tapi kalau misalnya belum inkrah karena itu dibanding atau dikasasi, nggak masalah. Putusan di tingkat pengadilan negeri aja cukup. Yang perlu kita soroti adalah ketajaman Anda menganalisis. Dalam putusan hakim tadi, di situ ada BAP polisi, ada tuntutan jaksa, ya. Bagaimana hakim melakukan pertimbangan terhadap kasus yang ada, terhadap fakta yang diperoleh di persidangan, yang namanya pertimbangan hukum hakim, sehingga dia sampai kepada suatu konklusi, kesimpulan untuk membuat suatu amar putusan. Apakah itu bebas atau dilepas karena tidak ada perbuatan tidak merupakan tindak pidana, atau dipidana, atau mungkin yang paling menarik di tindak pidana narkotika ini, ada yang namanya rehabilitasi, ya. Sehingga putusan itu nanti akan menarik di sana. Sehingga kalau mahasiswa tertarik membuat skripsi narkotika, tidak perlu menjiplak atau mengambil skripsi orang lain tentang narkotika, karena perkara itu sendiri banyak. Anda tinggal ngambil putusan nomor berapa, kajiannya apa, ya, sehingga tidak sama dengan yang lainnya. Lalu yang ke 12 itu peran serta masyarakat, ya. Nah, peran serta masyarakat ini perlu, karena nggak cukup hanya penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, ya, terutama yang di garis depan, ya, ujung tombak itu polisi. Apalagi kalau sekarang ini karena ada BNN, penyidik dari BNN, ya, jadi kerjasama juga dengan penyidik polisi. Nah, mereka perlu masukan dari masyarakat, kan tidak semua kegiatan yang mereka menyalahgunakan narkoba ini bisa dipantau oleh penyidik, ya, karena saking lihainya mereka tidak terlihat. Nah, masyarakat yang berada di lingkungan setempat tahu ada gerak-gerik yang mencurigakan, itu perlu dilaporkan. Nah, kuliah yang ke-14 itu perlu ada penghargaan terhadap mereka yang melaporkan ini. Sebelum ada penghargaan, mereka perlu ada perlindungan. Jadi aparat juga harus melindungi mereka. Karena pelapor-pelapor ini tadi juga bisa aja nyawanya terancam. Karena terus terang ini pelaku tindak pidana narkoba ini ada sindikatnya, ya. Jadi ini termasuk organized crime, ini kejahatan terorganisir, ya. Itu yang di 14. Lalu yang ke-15, yang terakhir, ya. Itu di sana ada masalah sanksi pidana, ya. Nah, sanksi pidana untuk penyalahgunaan narkotika golongan 1 tidak sama dengan yang golongan 2, tidak sama dengan golongan 3. Bahkan untuk sampai pidana mati itu hanya khusus untuk golongan 1, ya. Bisa dipidana mati itu. Karena itu perbuatannya begitu berat, ya, sanksi pidananya. Oke. Nah, saudara-saudara, nanti sebelum ujian akhir semester tatap muka yang ke-16, saya minta Anda studi kasus, ya. Di samping tadi ada makalah, ada studi kasus. Lah kalau Anda nanti punya passion di sini, begitu ada BNN membuka pendaftaran untuk menjadi anggota BNN, apakah itu nanti penyidik atau pembina dan sebagainya, Anda kan skripsinya sudah itu, Anda kan punya passion di situ, ya, sehingga pada waktu nanti aja ujian psikotes, kemudian skripsi Anda ditanya, wah, Anda kan enak banget. Sehingga user, ya, dalam hal ini BNN, Badan Narkotika Nasional, merasa, loh, ini orang yang saya butuhkan.
Karena dia menguasai benar, apalagi pada waktu dia mau menyelesaikan studinya, dia khusus mengambil ini tentang narkotika. Makanya saya katakan, meskipun ini hanya mata kuliah pilihan, ini tidak kalah dengan mata kuliah yang sifatnya kurnas, kurikulum nasional, dengan mata kuliah yang sifatnya lokal wajib. Itu ciri khasnya fakultas, masing-masing fakultas hukum yang ada. Tiap-tiap universitas itu fakultas hukumnya punya ciri khas itu namanya kurikulum lokal wajib. Kalau kurnas sama semua fakultas hukum se-Indonesia. Ya, pilihan ini belum tentu ditawarkan sama dengan fakultas hukum yang lain, tapi khusus di fakultas hukum UNS, tindak pidana narkotika tetap dijadikan mata kuliah. Meskipun pilihan, dia tidak kalah pentingnya dengan mata kuliah kurikulum nasional maupun kurikulum lokal wajib. Ya, saudara-saudara, itulah pengantar saya untuk tatap muka yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan di medsos yang sudah dibuat, yang di situ hanya dibatasi kita aja, dosen dengan kelasnya. Tadi kelas saya itu kelas C, ya, sehingga kalau Anda mau bertanya di situ, mau chatting di situ, saya sendiri tadinya gaptek itu. Ya, untung saya punya anak yang lulusan S1 Komunikasi Periklanan Atmajaya, lalu S2-nya Komunikasi Gajah Mada. Dia jago tentang teknologi ini, sampai-sampai dia tidak mau bekerja di mana-mana. Dia dari rumah membuat usaha model bantal hias, bantal untuk souvenir, bantal untuk ini. Kemudian mereka-mereka yang mau diapakan, dia bisa seperti itu. Saya pun nantinya akan bergerak seperti itu setelah saya pensiun. Saya ingin profesi hukum saya, meskipun saya pensiun, saya akan munculkan kalau saya nantinya sudah pensiun dan saya sudah lulus ujian advokat, disumpah. Dan kenapa saya memilih advokat? Karena profesi advokat ini profesi seumur hidup. Lisensinya sumpah kita di pengadilan tinggi, kemudian wilayahnya se-Indonesia. Sehingga saya ingin mengawal NKRI dari profesi swasta saya nantinya setelah saya pensiun. Saya kira demikian, sampai ketemu pada tatap muka yang kedua.